Nah, Sya'ban ini dalam hadis bulan yang terlalaikan. Nah, jadi bulan Sya'ban ini bulan yang diapit Rajab dan Ramadan. Rasul menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang terlupakan atau terlalaikan. Nah, itu salah satu sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak apa, Bu? Memperbanyak zikir. Apalagi? Memperbanyak puasa. Nah, itu ya. Bahkan hampir-hampir Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban Ramadan. Nah, gitu ya. Jadi hampir full Rasulullah puasa sunnahnya. Hampir sampai Ibunda Aisyah itu hampir-hampir saya jarang melihat beliau itu berbuka. Nah, jadi untuk apa? Berarti karena Rasulullah tahu ada setelah bulan Sya'ban ini ada bulan yang amat sangat agung, sangat mulia. Kalau enggak dilatih di bulan ini atau di bulan Rajab sebelumnya, maka sungguh akan celaka dan akan kelelahan, akan kecapean. Nah, gitu. Jadi kan Ramadan nanti kan kita benar-benar berjuang gitu. Kalau enggak dilatih dari Rajab dan Sya'ban itu, ya pasti kewalahan dan pasti kalah. Pasti kalah. Nggak ada orang-orang tiba-tiba mau turnamen, mau lomba, tiba-tiba dapat undangan, besok engkau akan mau lomba, turnamen bulu tangkis misalnya. Belas nggak pernah latihan, apalagi nggak pernah ini, ya alamat kemungkinan besar menang itu ya 1%. Nah, itu. Nah, jadi jangan sampai kita terlalaikan di bulan Sya'ban ini, mumpung masih baru. Oleh karena itu manfaatkan benar-benar di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban juga benar tadi itu memperbanyak zikir. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu amal-amal ibadah kita diangkat, Bu. Diangkat. Ada yang namanya, mungkin jenengan pernah dengar bulan nisfu Sya'ban. Nah, itu. Ya, amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita kembali ke ini. Mudah-mudahan kita benar-benar manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk latihan ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan untuk berpuasa sunnah sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk tadabbur Quran surat apa, Bu? Pak? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Insyaallah indahnya Quran itu, Bu. Kemarin kita sebelumnya itu sempat membahas tentang surah Al-Zalzalah, nggih. Al-Zalzalah itu artinya goncangan, peristiwa hari kiamat. Jadi surat menjelaskan tentang hari kiamat. Setelah Al-Zalzalah, Al-Adiyat menjelaskan tentang hari kiamat. Habis itu menjelaskan tentang dunia. Al-Adiyat itu. Itu Al-Adiyat itu tentang menjelaskan kelelayan kita di dunia, ya, sifat kita di dunia, ya, peristiwa dunia. Nah, itu. Nah, setelah Al-Adiyat, Allah ingatkan lagi Al-Qari'ah. Nah, itu ya, tentang kiamat lagi. Jadi kiamat dunia, kiamat. Nah, setelah Al-Qari'ah nanti At-Takasur kalau nggak salah. Surah At-Takasur, nggih, amalnya. At-Takasur itu tentang dunia juga. Nah, orang-orang yang bermegah-megahan. Nah, itu. Ya, tentang urusan dunia, aktivitas dunia. Nah, itu Masya Allah. Di sini indahnya Al-Quran itu. Insya Allah. Nah, kita kembali ke laptop, yaitu
Sebelum kita tadaburi, kita alangkah baiknya kita tilawah bersama-sama, kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Ini Al-Qari'ah itu diambil dari kata ayat pertama, Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Insyaallah para sahabat, orang-orang yang benar-benar dekat sama Allah, orang-orang yang dicintai Allah, membaca ayat ini bergetar hatinya, bergetar, dan ada yang rindu, ada yang takut. Ya, surah Al-Qari'ah. Karena pasti akan terjadi, dan pasti akan terjadi. Kita akan pulang, Bu, Pak. Kita akan kembali ke kampung kita. Dan setiap kita yang hidup di muka bumi ini pasti akan diminta pertanggungjawaban. Alangkah bahagianya orang-orang yang selama hidupnya kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, ketaatan-ketaatan yang ia lakukan sebagai seorang hamba di hadapan Allah, ya.
Oleh karena itu, insyaallah salah satu merawat iman atau menjaga iman kita atau meningkatkan keimanan kita, sering-seringnya tilawatil Quran. Tapi tidak cukup dengan tilawah, coba dibaca makna-maknanya. Kalau bisa ditadaburi, nah itu insyaallah akan menguatkan iman kita dan akan mengingatkan kita bahwa kita hidup sebentar di muka bumi ini, paling lama 60 sampai 70 tahun. Ya, tiba-tiba sudah SD, tiba-tiba sudah SMP, tiba-tiba sudah SMA, kuliah, berumah tangga, punya anak, sudah punya cucu, ya, nggak terasa. Insyaallah semoga waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan untuk ketaatan kita, penghambaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Qari'ah. Bu, Pak, Al-Qari'ah ini amat sangat berat, Bu. Qari'ah. Bu. Kalau jenengan paham tentang makna harokat atau makna makharijul huruf, Bu, qari'ah. Qa itu berat. Qa itu tebal, berat, ya. Ra tebal, berat. Apalagi ditambah a itu berat. Ain. Setelah a, ha. Al-qari'ah. Apa maksudnya di situ? Ya. Berat, dahsyat, keras. Ya, al-qari'ah. Tuh, penyebutannya agak berat. Butuh kekuatan, butuh tenaga. Al-Qari'ah. Kata Allah, apa makna Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu asal katanya qara'ah. Apa qara'ah itu? Yang berat tadi itu, suara yang berat, suara yang dahsyat, suara yang kita itu nggak pengen dengar. Kalau kita pengen tuh sedih, nggak mau dengar. Ada yang mengibaratkan seorang ini, Bu, Pak, seorang Bilal, seorang budak dipukul nih, Bu. Ini ada makna pertama, seorang budak dipukul dan bunyi pukulan itu bikin kita tuh aduh, udah kadang kita seperti itu ya. Dak gitu. Yang bikin kita tuh nggak senang, sedih, nggak enak gitu. Pukulnya dak. Itu qara'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, qara'ah seperti al-babul ini. Babul itu pintu, Bu. Ada orang ngetok pintu, Bu. Saya malam-malam tiba-tiba ngetok pintu, tok. Kalau di zaman dulu ngetoknya bukan pakai tangan, pakai apa, Bu? Palu ngetoknya, tok. Malam-malam jenengan tiba-tiba ada yang ngetok pakai palu, jenengan gimana? Yang pertama rasanya takut, ya ada apa ini, siapa ini? Itu malam-malam dan pasti tiba-tiba dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Pasti tiba-tiba. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Jangan sampai kita menemukan kiamat kubro dan kiamat sugro, dan di antara kita nih pasti akan mati. Benar? Yakin? Nah itu kiamat sugro, kiamat kecil namanya. Ya pokok yang pengen dulu kan silakan. Kalau saya bisa pengen belakang. Yang pengen duluan silakan. Ya intinya mudah-mudahan husnul khatimah. Ya.
Dan nggak ada yang tahu Bu, Pak, kiamat sukro maupun kubro tidak ada yang tahu ya, kapan datangnya. Tiba-tiba lagi main bola, tar sambar petir, mati. Pengen seperti itu? Jangan. Lagi asik-asik main, naudzubillah, apalagi lagi asik-asik maksiat, ada kejadian tiba-tiba kejang-kejang meninggal, naudzubillah. Insyaallah. Lagi dugem, naudzubillah. Ada yang lagi sholat, insyaallah, lagi sujud kepada Allah, sujud, lagi imam sujud meninggal, insyaallah. Itu tinggal jenengan mau yang seperti apa, karena kematian itu datangnya kebiasaan yang ia lakukan, tapi tidak pasti, tapi kebiasaannya itu. Dia suka main bola, bisa jadi matinya dalam keadaan bermain bola. Dia suka dugem, bisa mati dalam keadaan dugem. Dia sibuk dengan urusan dunia, suka dagang, tiba-tiba mati dalam keadaan berdagang, urusan harta. Dia suka zikir, dia suka sholawatan, dia suka tilawatil Quran, dia suka sholat malam, insya Allah mati dalam keadaan yang hobinya seperti itu. Tinggal jenengan yang lebih tahu, insya Allah. Nah, al-qiyamah. Jadi bunyi, masya Allah, Quran ini suara pun bisa menjadi mujizat Bu. Jangankan ayatnya Bu, suara Quran ini mujizat Bu, Pak. Jadi suara Quran itu bisa jadi mujizat. Makanya Rasulullah menyunahkan bersabda, ketika ada orang lagi baca Quran, maka dengarkanlah, simaklah. Makanya Rasulullah itu senang kalau ada orang, bahkan diminta Abdullah bin Mas'ud, Abbas, sahabat Abbas, wahai sahabat Abbas, bacakan aku Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah Zaki ya Bu, bacakan aku Al-Quran. Pengen didengar, dia pengen dengar, insyaallah. Sampai dengar ayat-ayat tentang azab, tentang hari neraka, meneteskan air mata. Baginda Rasulullah mendengar itu, bukan baca, insyaallah. Karena ayat Al-Quran bisa menjadi mukjizat. Ada nggak orang yang dapat hidayah dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran? Banyak Bu, termasuk saya. Saya SD, sekolah itu umum Bu. Saya nih kalau pengen tahu, saya tuh pulang kampung pakai peci kayak Pak Gatot itu, wih preman tobat, dibilang gitu Bu. Iya, pakai peci kayak Pak Gatot, peci putih, waduh preman tobat, dibilang gitu kalau pulang kampung Pak. Ya emang dulu saya tuh punten, bukan ini dibilang preman lah, karena pergi pagi pulang pagi. Iya, pergi jam 7 pulang jam 3 malam. Ngapain? Ya biasalah anak muda kan, itu masih kecil saya Bu ya, masih SD itu Bu. Sudah itu mainnya apa dulu, alhamdulillah, insyaallah Allah sayang kepada saya, masih sayang. Udah ya, saya sekolah itu setiap hari itu Bu jalan lewatin pondok pesantren. Saya nggak tahu pondok pesantren itu apa dulu, itu tempat apa nggak tahu, ya namanya awam. Tapi di sana itu didengar di merotal, tahu nggak? Ngajikan, ada kaset merotal itu. Lewat, kalau nggak salah wallahu alam, Syekh Al-Ghamidi namanya, Syekh Al-Ghamidi atau Syekh siapa? Bukan, yang saya tahu Syekh Al-Ghamidi. Notal apa ini, kok enak banget suaranya. Iya, nggak cerita. Akhirnya saya berazam pengen masuk pondok pesantren pada saat itu juga. Sering dengerin berkali-kali. Bayangkan, saya masih SD kelas 5 kalau nggak salah, saya berniat untuk masuk pesantren dan keluarga tidak ada yang merestui. Bayangkan dulu
Orang sulit banget orang tuanya mendorong untuk masuk pesantren dan anaknya nggak mau. Tapi alhamdulillah saya mengajukan diri untuk masuk pesantren. Tapi orang tua keluarga saya nggak ada yang setuju. Ngapain masuk pesantren? Kiai, ustadz sudah banyak. Mau jadi kiai sudah banyak kiai katanya. Mau jadi ustadz sudah banyak ustadz, ngapain masuk pesantren? Karena saya berazam kuat, ya sudah saya kabur dari rumah masuk pesantren. Sepekan saya dicari, saya bilang ke ustadz saya kabur dari rumah. Kata ustadznya, dan ingat banget, wahai Abdullah, engkau sukses hafal Quran, hafal hadis, ribuan hadis, hafal kitab apapun, kalau nggak dapat restu orang tua, wabil khusus ibumu, nggak akan berkah hidup. Akhirnya saya pulang minta restu dari orang tua. Waduh, udah getaran itu karena bapak saya kan orang Sumatera. Bayangkan kalau udah marah ya, orang Sumatera itu kalau udah marah apa aja sapu semuanya, gemetaran itu. Iya, gemetaran, nggak cerita ya sudah. Ternyata sudah kumpul semua itu, satu pekan bu hilang saya bu, bayangkan. Sudah kumpul, saya kira saya mau dimarah. Ternyata bu, saya buka pintu, assalamualaikum, pelukan yang paling hangat dari ibu saya bu. Dipeluk bukan dimarah bu. Dulu ya Allah kemana Muna? Itu insya Allah barokah Quran itu bu, barokah kemuliaan Al-Quran. Nah jika cerita ya sudah, kata bapak, karena engkau benar-benar ini sudah, engkau boleh masuk pesantren, tapi mohon maaf karena kami termasuk 10 orang termiskin di kampung itu, termasuk miskin lah. Ya jangan diceritakan kegiatan orang tua saya ngapain ini, orang ibu saya miskin. Cerita, tapi maaf nak, kata bapak ibu, bapak ini nggak ada uang untuk biaya sekolahmu pesantren, maka kamu kalau bisa nyari yang gratis gitu. Iya, saya cerita ya alhamdulillah, ya nggak apa-apa, yang penting saya diridhoi sudah. Tapi kakak mbak itu nggak ada ya, mbak juga nggak setuju sebenarnya. Tapi apa boleh buat, pokok mbak nggak akan ngasih uang jajan, uang makan nggak, belas saya nggak ada. Dulu saya jual koran bu untuk biaya hidup saya. Nyemir, tahu nyemir bu, ada sepatu nyemir itu, nah, mengkilat itu. Nyemir jual koran, insya Allah. Itu sejak umur 5 tahun bu, SD saya nyemir. Ya sudah SD itu udah nyari uang sendiri. Ya singkat cerita kok kembali ke sini. Ya Al-Qari'ah. Nah itu bu. Jadi suaranya itu juga dahsyat. Suara bisa jadi mujizat. Al-Qari'ah, hari kiamat, dahsyat. Mal Qari'ah, diulang lagi. Berarti apa maksudnya itu? Diulang lagi. Berarti perkara yang amat sangat penting, dahsyat. Wahai hambaku, kata Allah, Al-Qari'ah, kiamat kata Allah. Diulang lagi sama Allah. Enggak ngeh juga bahwa engkau akan mati, kata Allah. Enggak ngeh juga, sudah persiapan belum kau mati, kata Allah. Masih enggak ngeh juga, Al-Qari'ah, kata Allah. Diulang lagi kata Allah, wahai hambaku, kiamat. Engkau akan pulang ke aku, kata Allah. Engkau akan pulang ke kampung aslimu. Apa yang kau persiapkan untuk pulang ini? Apa? Insya Allah. Jangan sok tahu engkau dengan kiamat. Jangan bangga engkau di dunia ini. Jangan sok aman, kata Allah. Jangan merasa aman. Al-Qari'ah, kau akan pulang. Mal Qari'ah, diulang lagi bu. Saking pentingnya, saking dahsyatnya surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah, diulang lagi. Insyaallah sampai 3 kali yuk. Terus pulang-pulang
tiba-tiba sudah mau meninggal, ajal, sudah mau datang ajal. Waduh, aku ada punya tanah ini, punya tanah, aku wakafkan. Insya Allah. Oh, aku punya mobil, aku punya rumah, ini aku wakafkan. Ada. Lah kata Allah, sudah terlambat. Ya. Aduh, aku sudah badan sehat, ini masih sehat, aku mau ibadah, aku mau baca Al-Quran 1 juz. Lah, bala, sudah terlambat. Wah, aku mau sholat berjamaah di masjid 50 waktu, 5 waktu. Lah, bala, sudah al-qari'ah. Insyaallah. Aku mau berbuat baik, aku mau bantu, mau jadi relawan. Al-qari'ah. Insyaallah. Aku punya motor ini yang enggak dipakai. Al-qari'ah. Mau sedekah kan? Al-qari'ah. Sudah terlambat. Sudah kiamat. Aku jadi ayah ini, aku pengen didik anak saya ini, anak saya bagaimana ini, saya belum mendidik anak saya dengan baik, belum mengajarkan tentang agama Allah. Al-qari'ah, sudah terlambat. Insyaallah. Ya Allah, aku sudah tua tapi kok belum bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, aku pengen baca Al-Quran dengan baik dan benar. Al-qari'ah, sudah terlambat. Sudah mau mati baru mau sadar. Insyaallah. Ini kata Al-qari'ah, mal qari'ah. Engkau akan mati, kau akan kembali kepadaku. Ayo persiapkan apa yang kau persiapkan untuk kembali kepadaku. Apa yang kau harus banggakan terhadap yang aku sudah memberikan ribuan nikmat, bilianan nikmat, tapi apa ya balasan apa yang kau berikan kepadaku kelak setelah engkau pulang? Apa yang kau bawa? Kita kalau mau pulang kampung pasti persiap bekal ya Pak, benar ya? Pulang kampung rumah itu pasti mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal. Tapi pulang kampung dunia itu sementara. Tapi kita akan pulang kampung yang sesungguhnya. Dan kita tidak akan di dunia akan balik lagi enggak? Kita pulang ke Palembang, ke mana, Jawa, ke Kalimantan. Misalnya bawa bekal, nanti balik lagi ke Jawa enggak? Bisa balik lagi enggak? Bisa. Tapi kalau sudah pulang sesungguhnya ke akhirat, dan kita tidak akan bisa kembali lagi ke muka bumi. Nah, insyaallah mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu, jangan sok tahu tentang kiamat. Jangan sok tahu tentang dirimu. Jangan bangga dengan dirimu. Jangan merasa puas, jangan merasa aman dengan dirimu. Ya. Ingat ada kiamat, ada kiamat. Ada hari kematian, ada hari pembalasan kelak. Jangan merasa sok suci, sok ustad, sok baik, ya, sok banyak amalnya. Insyaallah. Ingat, jangan sok tahu dengan kiamat itu. Ya. Masuk sok tahu itu, jangan merasa aman, Bu. Ya. Insyaallah. Insyaallah sampai 3 kali Allah mengulang, Bu, Pak, ya. Ya, berarti enggak main-main. Ya. Allah ingatkan, Allah sayang sama kita. Ini bukti Allah sayang sama kita. Allah ingatkan, wahai hambaku, engkau akan mati, engkau akan pulang. Ya,
Bukankah aku ciptakan engkau di muka bumi ini untuk apa Bu? Pak? Beribadah kepada Allah, memperbanyak sujud, memperbanyak amal soleh, ya. Ya. Ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia kal farashil mabthus. Seperti apa? Mabthus. Kal farashil. Farash. Pernah dengar Bu? Farash itu ada yang mengatakan kupu-kupu. Tapi sebenarnya laron. Iya, laron. Ada yang tahu laron? Laron itu pada saat apa? Lampu terang ya, sukanya di yang terang-terang, cahaya. Pas hujan, lampu hidup, lampu mati, tiba-tiba hidup, laron berdatangan. Paham nggak maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Jadi ada hadis Rasulullah SAW itu mengajak kita untuk selamat fit dunia wal akhirah, untuk selamat, mengajak kita kebaikan, mengajak kita beramal soleh. Tapi kebanyakan manusia itu justru ke api, ke cahaya. Ya, kan cahaya itu dari api itu panas nggak itu? Tahu nggak Bu? Dia justru malah ke api itu. Maksudnya apa? Malah justru mau ke neraka, bukan malah ke surga. Pengennya malah ke neraka. Diiming-imingi suatu kenikmatan, serangan fajar, ya. Serangan fajar, diimingi harta 100.000. Wah, ya Allah. Naudzubillah. Insyaallah. Diimingi itu sudah jelas itu salah, sudah jelas itu akan menjerumuskan. Tapi karena itu masih aja diambil, masih aja didekati, seperti laron yang berdekatan bergerombolan di cahaya itu. Dan tahu nggak Bu, Pak, setelah dia mendekati cahaya itu apa yang terjadi? Mati pada saat itu, jatuh, insya Allah. Dan dia nggak tahu, tinggal nunggu perbuatan dia. Naudzubillah, Pak. Pas dapat suapan, melakukan kecurang, tiba-tiba mati. Naudzubillah. Allah karim. Itulah sifatnya manusia. Kalau sudah diiming-iming, aduh apalagi miskin itu, 25.000 aja halal haram hantam. Insyaallah. Semoga Allah selamati kita, Pak, Bu. Allah lindungi kita, Allah beri hidayah kepada kita. Iya, itulah kalau bahasanya, ini lagi kampanye. Ini saya bukan untuk kampanye, Bu. Karena mungkin hari ini musim kampanye terakhir ya Pak, menentukan suara kita. Pilihlah kalau bisa, pilih yang iya benar, kelihatan kok orang-orang yang saleh itu bisa dilihat. Ya bisa dilihat lah, jenengan itu sudah cerdas lah, sudah nggak bisa dibohongi lagi lah, ya sudah paham siapa yang perlu dipilih, siapa yang mayoritas ulama mendukungnya. Ustaz Hadi Hidayat sudah terang-terangan, Ustaz Abdul Somad sudah terang-terangan. Ya, berarti mengkhawatirkan Indonesia kita, negara kita. Insyaallah. Ya, suara kita jangan golput, suara kita menentukan. Ya, kalau bisa kita berjuang juga itu, ngajak saudara-saudara keluarga kita, udah. Jangan sampai ikut-ikutan lah, seperti itu. Insyaallah. Itu ya Bu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Alhamdulillah. Ya, teruslah, jangan bosan untuk jadi orang baik, ya, jangan bosan, jangan merasa suci, jangan merasa paling banyak amalnya.
Terus ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, baik tenaga, harta, apapun itu, lakukan. Ya, lakukan, jangan menyesal. Bahkan jangan sampai menyesal. Menyesal di dunia masih enak, menyesallah sekarang. Menyesallah yang masih ada hembusan napas. Ya, insyaallah. Menyesallah sekarang. Makanya orang yang menyesal di dunia, sering menyesal di dunia, maka insya Allah di akhirat dia akan selamat. Maksudnya orang yang senantiasa bertobat di dunia, sering bertobat, ya insya Allah akan selamat di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya Allah, kami hadir di sini ingin selamat ya Allah. Kami hadir di majelis ini ingin Engkau ridhai, Engkau berkahi, Engkau rahmati ya Allah. Tiada yang kami harapkan kecuali Engkau ridhai ya Allah, kecuali Engkau selamatkan kami ya Allah. Kami lemah ya Allah. Ya seperti laron lah. Laron itu lemah banget Bu. Jadi setelah dikaji, diteliti, makhluk yang paling lemah itu ternyata laron. Hewan yang paling lemah itu laron Bu ternyata. Nah sifat kita ada di situ. Banyak, iya maksudnya apa? Diimingi 10.000 aja bisa terlena. Itu maksudnya lemah kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Mau sholat berjamaah tiba-tiba ada bisikan, ajak teman, kita ini dulu ya. Aduh lemah banget. Kalau nggak kuat na'udzubillah. Ya. Insyaallah. Di kajian juga ada makanan, datang hanya tujuan untuk makanan, kumpul-kumpul hanya tujuan untuk kumpul-kumpul, ya diimingi uang 100.000, jauh-jauh pergi dari Jember diimingi uang 100.000 misalnya, insyaallah. Alhamdulillah. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat berikutnya di pekan berikutnya insyaallah. Semoga Allah beri kita umur yang barokah, umur yang panjang, umur yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.